Tuhan Yesus, Engkau yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami datang menghampiri tahta-Mu dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan-Mu dengan lemah lembut, maka Engkau mengubahkan kami dengan firman-Mu ya Bapa, membawa kami dalam satu kepenuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan, kuduskan kami semua. Oleh kuasa nama-Mu, kami menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih Imam Musik. Saya tadi sebenarnya mau nyanyi yang lain, tapi saya pikir kenapa bisa hampir connect ya antara khotbah yang pagi ini dengan lagu yang terakhir itu, Kau Ubah Hatiku itu. Baik Bapak Ibu, tanpa memperlambat waktu, saya akan bawakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 16 sampai dengan 19. Efesus pasal yang ke-3 ayat 16-19. Ya, judul firman ini adalah tentang God and Geometry, atau Tuhan dan ilmu tentang bumi ini atau geometri. Itu berbicara tentang dimensi daripada kasih Kristus yang tidak terukur. Kasih itu lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Nah, satu kali orang-orang pintar, orang-orang terkemuka di muka bumi ini membuat satu perkumpulan. Perkumpulan itu namanya Primansori. Atau kalau Bapak Ibu sering lihat di TV itu disebut dengan Primanson. Nah, orang-orang ini dari seluruh dunia, tidak terbatas agamanya, tapi harus percaya Tuhan. Lalu mereka menyelidiki sebenarnya Tuhan itu seperti apa? Tuhan yang pada orang Kristen, Tuhan yang pada orang agama lain. Sehingga akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak perlu dipertentangkan karena beda agama. Tapi Tuhan yang supreme God itu, Tuhan yang pada mulanya itu, Tuhan yang kemahakuasaannya itu, Tuhan yang dengan yang tidak tertandingi itu, bahkan Tuhan yang El Shaddai itu, maka membuat satu kesimpulan bahwa dia tidak terukur, dia tidak tertandingi, sehingga kalau di kedalaman maka Tuhan itu dalam satu dimensi yang luas, yang panjang, yang begitu dalam dan begitu tinggi. Ya, saya harap kita mulai belajar, mungkin ada yang gak nyampe ke sana, tapi mungkin dengar saya supaya kita bisa mengerti, oh ternyata bagi para orang-orang pintar, orang-orang yang di muka bumi ini boleh dikatakan mereka adalah kaya raya di dunia ini, menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan itu betapa luas, betapa dalam, betapa tinggi, sehingga mereka mengarahkan hidup ke sana. Nah, itu dia. Jadi kegagalan iblis, kegagalan Lucifer karena iri hati itu mengakibatkan kutuk bagi Lucifer dan mengakibatkan juga pengikut-pengikut daripada setan akan mengalami hal yang sama. Berada di dalam
kematian yang selama-lamanya. Tapi sesungguhnya karena keluasan, kedalaman, keagungan, kemuliaan daripada Tuhan, maka seluruh pengikut daripada Tuhan pasti akan mendapat hal yang sama. Tapi mengapa tidak demikian? Maka kita belum sampai di tingkat yang sana. Efesus 3 ayat 16 ini, doa daripada Paulus dikatakan, aku berdoa supaya ia itu maksudnya itu Yesus Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu perhatikan kata kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Jadi rohnya yang ada dalam kita, yang berbicara tentang kepenuhan daripada roh itu, seperti botol di dalam laut dan laut di dalam botol. Bisa artikan gak itu? Kepenuhan itu seperti botol di dalam laut dan laut di dalam botol. Maka ketika kita selesai perjamuan kudus, kita bilang begini, kita telah menerima perjamuan kudus, engkau di dalam kami, kami di dalam engkau. Wush, pengertian itu bagaimana? Jadi di dalam kita ada Yesus, tapi kita pun ada di dalam Yesus. Jadi sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena Kristus adalah kasih. Maka grup yang tadi yang saya bilang itu, yang mereka adalah orang-orang terkemuka di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang sangat artinya itu memahami kasih itu. Sehingga semakin lama, semakin tinggi hikmat daripada seseorang, maka hikmat itu akan berbuah kepada hikmatnya Tuhan, bukan lagi hikmatnya dunia. Yakobus 3 ayat 17, ayatnya saja tampilkan. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas, Yakobus 3 ayat 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah itu dia. Karena Tuhan kita murni. Nah itu dia. Jadi kalau kita bertuhan gak murni, buyar. Kalau kita mencari Tuhan gak murni, buyar semuanya. Gak bisa dalam kepenuhan itu. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Seperti botol di dalam laut, laut di dalam botol. Buyar. Jadi itu harus murni. Pertama-tama harus murni. Orang yang hikmatnya makin tinggi itu harus semakin murni hatinya. Selanjutnya, maka dia selalu pendamai. Kalau bikin damai, berarti tidak perusuh. Peramah, kalau dia ramah, tidak pemarah. Penurut, nah kalau penurut, dia tidak bandel. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Saya bergaul dengan bersukacita, berterima kasih pada Tuhan. Satu ketika saya ada di grup yang besar. Saya melihat orang nomor 2 paling kaya di Indonesia. Makan di samping saya. Berbicara di depan saya. Dia datang ketika saya ada di dalam mesin produksi itu, dia datang menemui saya. Saya mendapatinya semakin orang tinggi, semakin murni, semakin rendah hati, semakin baik sekali. Itu sebabnya grup yang tadi itu, mereka bilang begini, asal kamu percaya sama Tuhan, maka hatimu harus melakukan yang benar. Ternyata benar seperti lagu tadi. Kau ubah hidupku, ubah hatiku, ubah hidupku.
barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ternyata begini, mereka memahaminya Tuhan itu kasih. Jadi asal dengan hati yang murni, asal kita datang dengan kebenaran kepada Tuhan, gak perlu minta, gak perlu sebenarnya kita menjerit-jerit. Tapi semuanya itu sudah dalam kelimpahan, sudah dalam kekayaan yang seperti di dalam ayat tadi dikatakan, dengan segala kekayaan dan kemuliaan ada di situ. Jadi kita datang kepada sesuatu yang mulia dan kaya. Mulai paham Bapak Ibu, ketika engkau sebenarnya datang menyembah Dia dengan hati yang murni, engkau sedang datang kepada sesuatu yang kaya banget, tidak tertandingi, tidak terukur, dan mulianya juga tidak tertandingi. Saya tadi bilang, saya pernah makan di samping saya, waktu itu kami diundang makan di Pecenongan. Saya lihat, dia hanya senyum-senyum, makan, nikmati semuanya ya, sudah kenyang belum? Waktu dia datang ke mesin di mana saya pada waktu itu lagi operasi ini tuh mesin, dia cuma bilang begini, baru ya, bagus ya. Wih, saya melihat tuh begini, itu baru manusia. Tapi saya berpikir, iya ya, orang kalau benar-benar sebenarnya masuk ke dalam menghampiri tahtanya Tuhan, ada kekayaan, ada kemuliaan di situ. Sebenarnya nggak perlu ngomong ya, harusnya. Kalau benar-benar kita murni datang ke situ, maka Dia memberikan kekayaan itu, Dia memberikan kemuliaan itu pada kita. Saya baru berpikir, kenapa banyak orang Yahudi memahami firman itu demikian. Maka mereka mencari Tuhan itu tidak sembarangan. Mereka benar-benar hati yang murni. Masalahnya banyak sampah di pikiran kita yang kita bawa kepada Tuhan. Sampah-sampah itu mau kita taruh di tempat kudus itu. Gak mungkin Bapak Ibu. Sehingga sebelum kita menghampiri tahta Dia, maka kita gak bisa. Selama sampah itu masih ada di pikiran, selama sampah itu masih ada di perasaan kita, selama sampah itu masih ada di dalam kebutuhan dan keinginan kita, maka kita tidak bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan Dia. Luar biasa ya. Kita ulangi lagi. Efesus 3 ayat 16-19. Kiranya Ia mengaruniakan, Efesus 3, balik lagi, 16. Ya, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Terus, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sebentar dulu, 18 dulu. Ada kata Rasul Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Bapak Ibu, memahami Tuhan nggak bisa sendirian. Perlu membuktikan itu bersama dengan orang lain. Sebab kalau sendirian maka kita bisa berpikir, oh saya sudah benar. Tapi lama-lama orang yang bergaul akan ketahuan nanti apakah kita benar atau tidak. Lama-lama kita sudah di tingkat yang benar itu atau belum. Pasti satu ketika kalau kita nggak benar, maka bisa salah ngomong, bisa salah bertindak,
bisa salah berbuat. Nah, itu sebabnya kita perlu bersama-sama supaya kita bisa memahaminya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Maka itu kita perlu banyak bersaksi, Bapak Ibu saudara Tuhan, supaya orang melihat dan dikuatkan. Kita bersaksi bukan untuk membanggakan diri kita, Tuhan pakai, tapi kita bersaksi bagaimana saling menguatkan, bagaimana saling membangun. Supaya ayat ini benar. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Jadi seringkali kita berpikir kasih itu kita kejar. Tidak, Bapak Ibu. Bahkan Yesus dikatakan, kita masih seteru tapi dia rela mati bagi kita. Kita masih seteru, dia rela mati bagi kita. Kita masih membelakangi dia, dia rela mati bagi kita. Ada enggak yang seperti itu? Kalau buat kawan oke, kita berkorban. Buat musuh, ada yang rela berkorban enggak? Ternyata kasih Yesus seperti itu. Jadi enggak usah kita kasih, enggak usah kita cari. Karena engkau lagi membelakangin pun, engkau dikasihi sama dia. Luar biasa ya. Itu makanya kalau kita memahaminya begini, kenapa ya orang yang jahat pun Tuhan berikan waktu untuk hidup. Bahkan umur panjang juga dikasih kepada orang yang jahat. Koruptor juga panjang juga umurnya. Kenapa ya Tuhan kasih? Karena itu dia tidak memihak dan dia tidak menghakimi ketika kita masih diberikan kesempatan itu. Belum waktunya dihakimi. Yakobus 3 ayat 17 yang tadi. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, balik lagi ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah ini yang harus kita ikutin ternyata. Tapi kalau kita naik ke atasnya, ayat 15, ayat 16, itu yang mengakibatkan Lucifer jatuh dan pengikut-pengikutnya pasti akan mengalami nasib yang sama. Sebab di mana ayat 15, sebab di mana ada iri hati, 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari apa? Setan-setan. Apa itu? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Masalahnya kita memang suka datang ke Tuhan, kita mau egois, mau menumpahkan semua keinginan dan kemauan kita. Jujur Bapak Ibu, kita suka egois sebenarnya, karena itu keinginan nafsu manusia, keinginan setan-setan. Kadang kita iri hati juga ngelihat orang, kenapa orang ya diberkati saya tidak. Lalu kita datang ke Tuhan, Tuhan kenapa dia berkati saya tidak? Berkatilah saya Tuhan. Ini yang membuat kita gagal menjadi orang yang murni, Bapak Ibu. Dulu satu kali, tapi entah bagaimana itu bisa terjadi ya. Saya lagi nyanyi penyembahan. Rumah kami itu belum rumah sekarang. Jadi di tengah-tengah itu ada satu ruang 2x2, tapi itu terbuka sampai ke langit. Jadi hanya ada fiber di atas. Saya kalau lagi kepingin mau siang, mau sore, mau malam, ambil gitar nyanyi di situ. Lagi penyembahan, saya lagi nyanyi, duduk sambil nyembah, sambil menangis, air mata saya hapus. Tiba-tiba setelah saya selesai itu, saya sore-sore hari itu jam-jam 2, jam 3 kalau salah, masih terang. Saya keluar ke arah pintu. Tiba-tiba satu orang lewat, mobil baru.
Set. Dalam hati saya begini, Tuhan, aku rajin di situ duduk. Tapi dia mobil baru, aku nggak dapat mobil baru. Dalam hati saya, gimana ya Tuhan? Masa aku datang rajin menyembahmu tapi aku masih pakai mobil butut, dia mobil baru. Wah, pada saat itu betapa egoisnya hati saya. Betapa saya mementingkan diri saya. Saya nggak ngerti sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Dalam hati saya duduk di gereja begini, Tuhan, aku datang ke gereja setiap minggu, gak pernah bolos. Kalau gak 2 kali ibadah, saya sekali, karena saya diaken pada waktu itu. 2 kali loh saya ibadah, agak jarang-jarang saya sekali ibadah. Kalau ada yang perhatikan dulu pasti, saya 2 kali ibadah, saya diaken. Saya bilang, saya 2 kali ibadah Tuhan. Kok mobil tetap mobil butut warna merah waktu itu. Kalau yang ingat masih ada, ingat gak mobil saya? Enggak, kalau yang di atas 2000 pasti gak ingat. Karena 2000 akhir itu sudah ganti mobil. Nah, saya duduk di situ. Tahun 99. Saya bilang, Tuhan, kok dia mobil baru? Kok saya tidak? Padahal saya duduk situ. Tiba-tiba muncul firman suatu hambanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Loh, berarti saya belum benar mencarinya. Saya mencarinya hanya karena keinginan saya. Saya tidak tenggelam, masih semata kaki. Mungkin naik sedikit masih sedengkul. Mungkin naik sedikit masih sepinggang. Mungkin naik sampai ke leher. Tapi saya belum tenggelam di dalam hadiratnya. Wah, saya bertanya-tanya pada waktu itu. Maaf ya. Ini saya hanya mencocokkan saja apa yang saya alami dengan firman ini. Saya pada waktu itu belum tenggelam, berarti saya belum mau dihanyutkan kemana Tuhan mau bawa. Saya masih berpegang pada pegangan itu. Seperti di sungai itu, saya belum tenggelam hanyut sampai ke tujuan yang jauh. Saya masih mau ada di situ. Masalahnya itu Bapak Ibu. Pikiran kita selalu pingin kita hanya ada di situ-situ saja. Tapi sebenarnya begitu luasnya sehingga kita mau ditenggelamkan sampai ke lautan bebas. Saya merendahkan diri mengambil puasa yang panjang. Satu kali dia hadir dalam suara. Disitulah saya baru mengerti. Oh, saya harus datang dengan hati yang murni. Bukan keegoisan, bukan mementingkan diri sendiri. Mobil baru pada waktu itu Tuhan sediakan. Saya nggak beli. Tapi ketika itu perusahaan memberikan mobil yang baru pada saya. Baru benar-benar masih 0 kilometer. Ditanggung bensinnya, ditanggung tolnya, ditanggung semua perbaikannya. Saya bilang kalau kawan saya dia masih beli, dia mobil baru tapi masih beli bannya, akinya, bayar bensinnya, bayar tolnya. Saya semuanya ditanggung, Bapak Ibu saudara Tuhan. Wah, di situ saya kagum. Betapa kita kagum. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya lanjutkan dulu firman ini. Jadi satu dimensi yang melampaui pengetahuan. Rasul Paulus berkatakan bahwa bukan transaksi ya. Bukan ada ngomong jual beli sama Tuhan. Sehingga kita bilang begini, Tuhan kalau engkau sembuhkan aku melayani engkau sungguh-sungguh. Tuhan kalau aku diterima atau aku diberkati, maka aku sungguh-sungguh. Bukan. Ternyata bukan transaksi. Karena kasih Allah itu adalah apa?
Identitasnya, bukan balas jasa. Seringkali seperti saya tadi, balas jasa. Tuhan, saya kan udah duduk di situ. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, saya duduk di situ sampai menangis, menyembah Engkau. Ini diketawain Tuhan. Dikasih ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Rupanya datanglah ke sana dengan hati yang hancur. Maksudnya hati yang hancur, Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang boleh kita andalkan dan harapkan. Hanya Dia. Hanya Dia. Jadi bukan balas jasa, tapi karena identitasnya menurut kekayaan dan kemuliaannya sudah tersedia. Sudah tersedia. Kalau kita ada sini bisa bernapas saja, ini bayarnya berapa banyak harusnya? Kalau masuk di ICU, oksigennya berapa banyak yang harus kita bayar? Ini sudah kita menikmati sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Nah, maka itu doa Paulus, dia berlutut agar kita memahami 4 dimensi kasih yang tidak terhingga. Dimulai dari kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus itu. Panggilan keluar dari kasih yang dangkal. Tadi yang dangkal seperti saya, yang cuma mau transaksi. Oh, saya sudah menyembahmu, saya sudah main gitar di situ setiap waktu, mau siang, mau sore, mau malam, tak kenal waktu. Kasih dangkal. Saya datang ke gereja setiap minggu 2 kali bahkan, kasih dangkal. Kasih dangkal. Itu kasih dangkal. Itu gak murni. Menuju kasih yang murni dan tak bersyarat. Gak ada alasan lagi kita. Ya memang kita harus datang kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau sampai kita memahami ini Bapak Ibu, maka gak kepikir lagi begini, di gereja itu banyak yang utang-utang. Malas selaku datang ke gereja itu. Sehingga orang telepon saya, Pak Gem, ada jemaat yang bilang dia gak mau lagi gereja di Bumi Anggrek. Karena di gereja Bumi Anggrek banyak utang-mengutang. Tapi kalau juga kasih ini murni, maka bayar utangmu. Itu kelebihannya orang yang tadi saya bilang, kelompok orang itu. Ketika dia memahami Tuhan, maka dia tahu seluruh kekayaan dan kemuliaan dari Dia. Maka hidupnya harus benar. Kalau percaya sama Tuhan, maka hidup harus benar. Amin. Nah, kasihnya itu, slide berikutnya, melingkupi dunia, melampaui waktu, lebar, ya itu sudah, panjang, dan dikatakan di sana, seperti tadi saya sudah sampaikan, Roma 5 ayat 8. Kristus mati bagi kita saat kita masih musuhnya. Waduh, gemetar ya. Masih musuhnya, Dia mau mati bagi kita loh. Seringkali kita cuma berpikir begini, kalau sepaham dengan kita, kita berteman dengan Dia. Tapi kalau gak sepaham dengan Dia, wah, jangan coba-coba berteman dengan Dia. Yesus datang ke rumah Zakheus, dikata-katain orang. Yesus datang ke rumah Zakheus, dikata-katain orang, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini, Kristus mati bagi kita saat kita masih musuhnya. Jadi itu identitasnya. Identitas Tuhan itu memang kasih. Jadi enggak lagi kita berpikir turunkanlah kasih-Mu, enggak. Dia kasih, itu dia identitasnya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Lalu dikatakan menggapai sorga, menyentuh jiwa, tinggi dan dalam, seperti sumur yang tak pernah kering. Kasihnya membasuh luka yang tak terlihat. Nih, sumur yang tak pernah kering, kasihnya membasuh luka yang tidak terlihat.
Di dalam hati kita mungkin luka batin, gak bisa kelihatan. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka dia seperti sumur yang tidak pernah kering, tersedia. Maka firman ini harus dibaca Bapak Ibu saudara Tuhan. Karena firman ini seperti dikatakan tidak terlalu dalam untuk keledai atau domba berjalan, tapi juga tidak terlalu dalam untuk gajah berenang. Wis, itu firman Tuhan ini. Engkau belum mengerti banyak, tidak terlalu rendah dia, sehingga domba dan keledai bisa lewat. Tapi dia juga tidak terlalu dalam kalau engkau mau membacanya. Bagi orang-orang yang sudah pintar pun, dia tetap gajah bisa berenang di sana. Engkau pintar, engkau mungkin belum pintar, dia menjawabmu sesuai dengan yang Tuhan mau padamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Itulah seni tertinggi daripada geometri rohani kita. Jadi slide berikutnya. Kalau geometri itu berbicara tentang ilmu ruang. Geo itu bumi. Ilmu yang mengukur ruang. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Maka di sini itu seni tertingginya. Kalau kita hanya memahaminya dalam 1 dimensi atau 2 dimensi, maka kita bisa salah. Ternyata kita harus melihat dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, Bapak Ibu saudara Tuhan. Maka kalau kita sudah pintar di sini, disebut seni tertinggi, maka memahami orang juga kita pintar. Oh, kalau dia bandel-bandel dikit, kita jangan lihat bandelnya dulu. Ada kasih yang tersembunyi di dalam dia. Maka kita lihat sisi yang lainnya. Dan kita lihat sisi yang lainnya. Kita lihat sisi yang lain. Luar biasa. Kemarin kami merayakan ulang tahun Oma. Lalu Pak Edi cerita tentang Pak Ondo bantu bagaimana. Lalu saya bilang, saya jadi pendeta, Pak. Saya masih cari celah, cari cara dari sisi mana saya bisa untuk merangkul anaknya. Jadi kalau orang kita lihat nggak sesuai dengan apa kata dunia, seperti Zakeus. Tapi Yesus merangkulnya dari sisi yang tepat. Sehingga ketika Zakeus dia naik ke pohon itu, Yesus melihat dia dan makan bersama dia. Bisa nyatu dengan orang yang dibenci. Tapi justru ketika dia itu bertemu dengan Yesus, maka dia lepaskan semua kejahatannya. Aku bayar 2 kali lipat, 4 kali lipat dari yang kuperas, 2 kali lipat daripada yang diambil. Dia bayar, dia berubah. Lalu Yesus katakan, hari ini juga keselamatan terjadi di rumahmu. Gak hanya Zakeus, istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya. Kemuliaan bagi Tuhan. Ini Bapak Ibu, ini kita belajar bagaimana seni tertinggi menggapai orang yang belum mengenal Tuhan. Dari mana kita bisa masuk untuk bisa menggapai dia, supaya dia juga menikmati kasih Kristus dan keselamatan terjadi di tengah-tengah rumahnya. Saya jujur jadi pendeta suka mikir ini, gimana ya saya masuk ke seseorang itu ya, supaya kami bisa berbicara dengan baik. Yang paling sulit Bapak Ibu, kalau kita mau bicara sama saudara kita, kalau orang lain mungkin gak tahu banyak tentang kita,
saudara kita yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Tantangannya ada orang yang terdekat. Nah sekarang, Paulus tidak puas hanya melahirkan jiwa-jiwa. Nah jadi kalau kita sudah lahir baru, jangan puas. Apa dikatakan? Ia rindu melihat mereka bertumbuh hingga matang, memahami ukuran kasih yang paling agung itu. Nah jadi kalau kita udah bertumbuh, maka kita bisa berbuah, dinikmati orang. Tapi kalau hanya kita lahir baru untuk diri kita, itu masih kasih yang dangkal. Nggak ada orang yang bisa menikmati kita. Amin. Nggak ada orang yang bisa menikmati kita. Maka apa yang dikerjakan? Doa yang sungguh-sungguh. Tapi juga ini, pendidikan rohani. Sebelum apa itu Pak? Saya agak mengukur. Sebelum mengukur, kita perlu dipersiapkan, dikuatkan, diajar, dan dilatih. Nah, seperti tadi saya bilang, kita pingin masuk ke sesuatu, tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Maka kita perlu pendidikan rohani. Nah itu dia, baca Alkitab, bergaul, ikut di kul, dan lain-lain. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara Tuhan membuat kita semakin bisa mengukur, wah ini caranya bagaimana ya? Nah itu, ya dilatih dulu. Nah barulah hasil yang pasti, mereka yang memahami kasih ini akan dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Wah saya jujur ini sesuatu yang saya juga dalam hatinya, gimana ya mengerjakan ini. Maka bertumbuh sebelum mengukur. Slide berikutnya. Bayi rohani tidak langsung dapat mengukur kedalaman kasih Kristus. Ada tahapan yang harus dilalui. Jadi saya percaya bahwa kita enggak semuanya masuk di tingkatan-tingkatan itu. Tapi kita dikatakan harus melalui tahapan ini. Dikuatkan oleh roh. Kemampuan rohani yang diperkuat dalam batin. Iman yang teguh. Kasih bersemangat. Harapan yang cerah. Nah itu dia. Dan Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan berakar di dalam kasih itu. Maka inilah yang paling penting yang kita mau lihat. Kristus tinggal di dalam hatimu. Kristus tinggal di dalam hatimu. Slide yang berikutnya. Ya ini dia. Bisa ditampilkan di sini nggak ya? Saya agak silau kalau lihat ke layar. Jadi saya nggak lihat yang di handphone saya, bisa lihat di sini. Jadi bukan kunjungan sesekali, bukan kunjungan atau tamu semalam, tapi Rasul Paulus berdoa agar, apa katanya? Yesus tinggal, berdiam selamanya di ruang terdalam hati kita. Diam. Dalam situasi apapun, dia ada. Maka kita butuh terus ada dalam hadirat itu. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you, as I worship you.
Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita memahami Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa kuat, berakar, berlandaskan daripada kasih itu. Slide yang berikutnya. Seperti guru yang bijak melatih muridnya mengukur ladang yang kecil sebelum memetakan negara, kata Rasul Paulus. Paulus melatih kita dalam kasih sehari-hari sebelum memahami kasih yang terbatas. Jadi kasih yang kecil-kecil dulu, sehari-hari kita kerjakan. Memang kita nggak bisa langsung matang, dewasa, berakar yang kuat, bertumbuh. Tapi kalau kita tidak mulai seperti memanah, 1 panah, 2 panah, 3 panah, 4 panah, sampai akhirnya panahan kita bisa tepat pada sasarannya, maka kita butuh terus, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Amin. Masalahnya kita mau dari langkah 0 mau langsung di langkah 1000. Kita mau mendapatkan itu sesegera mungkin. Satu kali dalam perbincangan dengan seseorang, dia berpikir bahwa saya ada posisi sekarang jadi pengusaha. Dia kira tiba-tiba. Lalu saya cerita prosesnya. Saya bekerja lama di perusahaan, bekerja sama orang 24 tahun. Saya keliling seluruh Jawa, Indonesia. Pulang kantor jam 5, saya pergi ke Semarang. Saya nggak bawa pakaian. Saya pergi ke Surabaya, ke Malang, ke kota-kota, dari Pantura sampai selatan. Lalu perusahaan kirim saya ke berbagai negara. Kirim ke Jerman, ke Austria, ke Italia, ke Bahrain, ke Korea, dan beberapa negara lain. Itu semua step by step, step by step, step by step, step by step. Bertumbuh itu butuh step by step, step by step. Menjadi pendeta, butuh waktu menjadi diaken 12 tahun. Lalu PDP, PDM, PDT. Tahun 2023 saya baru pendeta penuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, butuh proses, bukan instan. Tapi setiap masa dalam hidup kita, kita harus melangkah maju ke depan. Terus. Berat iya, susah iya. Satu kali saya pulang dari kantor jam 7. Saya bilang kepada supir pada waktu itu, kita ke Bandung malam ini. Dia bilang, Pak, ke Bandung? Iya. Saya ada janji jam 10 malam, meeting sama orang di Bandung. Wah Pak, saya nggak bawa celana, nggak bawa baju. Saya juga nggak bawa, tinggal kita balik nanti. Side A, side B, saya bilang gitu. Wah, dia bawa mobil sampai di Bandung jam 11 malam. Baru ketemu teman itu.
Bicara setengah 12. Setengah 12 kita cari hotel jam 12, bayangin cari hotel jam 12. Pokoknya yang terdekat saja. Dapat hotel yang ya lumayan bau segala macam lah, lembab-lembab gitu. Saya tidur sini, dia tidur sana. Nah, semenjak masuk hotel, saya bilang kita makan dulu, bukan sarapan, kita makan dulu, dia nggak mau. Jam setengah 12, 12 kurang saya makan. Pagi-pagi bangun jam 6, saya bangunin dia. Kita sarapan, dia nggak mau. Dia nggak mau ngomong sama saya. Lalu kita pulang. Di jalan saya tanya, kenapa kamu diam saja? Bapak itu nyusahin saya. Saya nggak bawa pakaian, saya nggak ngomong sama suami istri. Saya juga sama. Dia nggak tahan. Akhirnya dia bilang, Pak, ini hari terakhir saya. Saya nggak sanggup dampingin Bapak kalau kerja begini. Nggak apa-apa. Terima kasih, kamu sudah bantu saya selama setahun. Waktu saya kerja di Balaraja, 1 tahun lebih itu 4 supir nggak tahan. Karena cara kerjanya begitu. Nah, tapi Bapak Ibu Sanggason, yang saya pahami, kerja keras itu butuh pengorbanan. Waktu, tenaga, bahkan kita tengah malam masih di jalan. Perjalanan kita juga di dalam kehidupan ini butuh daya juang yang tinggi, Bapak Ibu. Maka baru bisa kita berakar seperti pohon yang mencengkeram batu, tidak dapat dicabut oleh badai apapun. Pasti dia mengalaminya itu. Satu kali ada satu pohon yang bengkok begini. Dia terjepit oleh batu. Ternyata dia harus ikutin semua arah daripada batu itu baru dia bisa naik. Engkau juga dalam kehidupanmu jangan mengeluh. Kalau ada masalah ikutin saja. Tapi setelah dia lepas dari jepitan batu itu dia naik. Dia naik ke atas dan dia berbuah. Mengikut Tuhan juga sama. Ikutin saja. Flowing. Tadi dikatakan, apa itu tadi? Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Tapi sebelumnya ini, maka bait pertama itu bagus sekali sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Bait pertamanya. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. Ya, lihat tuh kata-kata responding to your love. I cast my fear, jangan takut, and surrender all to you, Lord. Here I worship you. Yang Tuhan mau adalah penyembahanmu. Yang Tuhan mau adalah penyembahanmu. Yang Tuhan mau adalah penyembahanmu. Slide yang berikutnya, maka disinilah dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Ada laut di dalam botol dan ada botol di dalam laut. Karena itu memenuhi dan melimpahi. Nah ini dia. Melimpahi seluruh jiwa. Maka firman itu bisa berkata sampai seluruh sumsum. Seluruh sumsum kita. Maka gak ada yang sakit lagi dalam tubuh. Karena dia menelusur terus ke seluruh sumsum kita.
Maka kalau engkau sakit pun firman itu akan menyembuhkan engkau. Ketika dia sudah masuk ke seluruh sumsum kita, sumsum sampai ujung rambut pun, sampai ujung kaki pun, sampai ujung yang paling lebar pun. Seberapa lebar pinggang kita? Ada yang lebarnya 1,5 meter? Nggak ada ya. Sampai lebar kemanapun, ke depan pun, ke belakang pun, dia terus menelusurin, maka dia mengungkapkan itu di dalam hidup. Karena kasih melimpah itu tampak dalam doa, di dalam khotbah, dalam setiap tindakan, dalam apapun. Dia melingkupi kita dan meniru keempat dimensi itu. Maka kasih itu pun akan meluas, memanjang dan mendaki ketinggian sampai ke kepala, sampai ke sini, sampai ke sini, sampai semuanya kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Haleluya. Betapa dalamnya kasih itu, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya. Kasih Kristus menjangkau kita semua. Kasih Kristus ada dalam kita. Kita mengalami kepenuhan Kristus. Maka nggak lagi khawatir, nggak lagi takut, nggak lagi kita merasa gimana ya. Enggak, kau tidak usah takut cari jodoh. Hampiri dia. As I worship you, for you my king. Engkau gak usah takut pekerjaan. Engkau gak usah takut usaha. Dia melakukannya melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Sebab dia tidak tertandingi, maka dia akan mengerjakannya. Yang penting bagi kita yang terakhir, berhenti mengasihi dangkal. Mulai hidup, memberi hidup seperti Kristus memberi dirinya, tanpa batas, tanpa syarat. Seperti itu kita. Jangan dangkal, jangan egois, jangan saya mau, bukan. Tapi dia, kita masih seteru pun dia mau rela mati bagi kita. Jadi saksi hidup. Kasih tidak dapat dipisahkan oleh maut, hidup, dan kuasa apapun. Sehingga itu, maka selama kita masih hidup, maka kita menjadi saksi. Setiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan di morning prayer. Saya selalu kasih kesempatan bagi yang mau bersaksi, yang relate kepada firman itu, bagi yang mau menambahkan yang sesuai dengan firman itu. Maka setiap hari, setiap saat kita menjadi saksi. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kasih yang panjang, yang lebar, yang dalam, dan tinggi. Dalam nama Yesus, mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari lagu yang terakhir yang tadi Pak Jimmy nyanyikan. Bantu saya Pak Jim. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, barui ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya.